Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian fikih muamalah kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah separuh jalan membahas tentang ariyah, pinjam, ya, meminjam. Dan sekali lagi kita tekankan, dalam fikih meminjam itu ada dua. Ada namanya qard. Al-qardu itu artinya kita meminjam barang yang habis kalau dipakai. Pinjam pitih, pitihnya dipakai habis. Pinjam beras, berasnya dipakai habis. Tapi kalau ariyah ini kita meminjam barang atau meminjamkan barang yang tidak habis dipakai. Contohnya pinjam motor, pinjam rumah, bahkan pinjam tanah, bahkan itu diperbolehkan. Ya, meminjam barang yang barangnya itu tidak habis kalau dipakai. Nah, jadi barang yang tidak habis kalau dipakai itu sebenarnya banyak. Ya, sebenarnya banyak. Nah, makanya malam ini kita perinci lagi. Barang-barang seperti apa yang boleh dipinjamkan dan barang-barang apa yang tidak boleh untuk dipinjamkan. Yang pertama, syarat barang yang boleh dipinjamkan antakuna manfaatuha milkan lil mu'iri kama alimta. Yang pertama, barang yang boleh dipinjamkan itu adalah barang yang kita punya. Ya, mana nanca? Yang pertama, barang yang boleh dipinjamkan itu adalah barang milik kita. Nah, bukan milik orang lain. Banyak orang baga mode itu. Ambo melu anunda di bengke, Bang. Bo melo nunda di bengke, tiba orang pinjam nunda aku dah, tidak boleh. Itu kan barang titipan namanya wadiah. Tapi kalau barang yang kita sewa, boleh kita pinjamkan. Nah, kalau ada orang menitipkan barangnya kepada kita, nitipkan motor pada kita, itu barang tidak boleh kita pakai. Kita saja tidak boleh pakai, apalagi pinjamkan ke orang. Ya, termasuk tadi motor kita perbaiki di bengkel, enggak boleh, awak enggak boleh pakai kecuali memang untuk test drive-nya, apakah ini sudah selesai servisnya atau belum, apalagi meminjamkan kepada orang lain. Termasuk yang tidak boleh dipinjamkan itu barang yang kita pinjam. Wak minjam ke orang, wak pinjaman lo ke orang lain enggak boleh. Ya, kita pinjam motor orang, kemudian kita pinjamkan pula motor ini kepada orang lain, itu tidak boleh. Tapi kalau barang itu milik kita atau sudah kita sewa, barang itu kita sewa. Kalau menyewa itu kan istilahnya membeli manfaat. Manfaatnya sudah kita beli, manfaat barang, boleh kita pinjamkan. Kita sewa mobil, kita menyewa mobil, maka mobil itu boleh kita pinjamkan pula kepada orang lain. Bahkan boleh Pak, menyewakan barang yang kita sewa juga boleh. Ibu, bapak misalkan menyewa satu rumah. Rumah ini ada 3 kamar. Kemudian rumah ini kita sewakan lagi per kamar, jadikan kos. Per kamar kita sewakan. Jadi tadi kita nyewa rumah misalkan 1 tahun 12 juta 3 kamar. Sekarang kita sewakan sebagai kos. Kita sewakan per kamar, 1 kamar 1 bulannya berapa? 500.000 misalkan. Ya kan balabu aja tuh, walaupun kita boleh.
Berarti apa? Hak pakai kita terhadap barang yang kita sewa itu lebih tinggi ya daripada hak pakai kita untuk barang yang kita pinjam. Kalau meminjam kok ya cuma kita saja yang pakai. Jangan dipinjamkan pada orang lain, jangan pula disewakan kepada orang lain, tidak boleh. Namanya meminjam. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin bisnis, ya sudah sewa, jelas-jelas. Pinjam-pinjam. Pinjam kok nanti iatnya iat dhaman istilahnya ya. Itu yang pertama. Jadi barang itu milik kita atau kita berhak untuk menyewakan barang itu seperti barang sewaan. Yang kedua, barang yang kita pinjam itu bisa dimanfaatkan. Ya, barang yang kita pinjam itu bisa dimanfaatkan. Kenapa? Ya, kalau misalkan barang itu tidak bisa dimanfaatkan, berarti kita melakukan akad yang sia-sia. Akad sia-sia itu Bapak Ibu dalam fikih, dalam syariat kita, akad sia-sia ya, tidak ada artinya akad-akad seperti itu, tidak boleh. Itu kan kadang-kadang akal-akalan orang untuk cuci uang misalkan. Ya, akal-akalan orang untuk berhailah ya, agar tidak bayar zakat misalkan. Itu contoh-contoh praktek ya, kenapa orang sampai melakukan hal itu ya, maka tidak sah meminjamkan barang yang tidak akan ada gunanya, sia-sia. Pinjam baju ya, baju cabit-cabit tidak kata pakai ya, itu contoh tidak sah. Atau minjamnya boleh. Itu agak rumit ini ya. Atau dinas. Atau dinas milik siapa? Atau dinas punya siapa Pak? Punya negara. Kini yang memakai siapa? Pejabat. Nah, akadnya pejabat ini apa sebenarnya? Mobil dinas ini akadnya apa? Apakah kendaraan yang hanya boleh dipakai untuk bekerja, ataukah kendaraan yang menjadi fasilitas bagi pejabat sebagai bagian dari gaji? Ambo sampai ku anu dapet deh. Maksud kendaraan dinas kayak kalau ambulan jadi itu. Ambulan hanya boleh dipakai untuk kerja. Tapi kalau auto dinas plat merah, kira-kira kalau misalkan pejabat ingin makan siang, boleh nggak dia pakai mobil dinas plat merah itu untuk pergi makan siang? Tapi kan makan siang itu nggak kerajo. Malamnya ingin pergi makan, boleh nggak pakai auto dinas? Iya benar Pak. Iya. Itu makanya ambo harus tahu pula dulu regulasinya. Hak pakai kendaraan dinas kok apakah memang hanya boleh dipakai untuk kegiatan dinas, ataukah kendaraan dinas itu adalah bagian dari gaji? Maksudnya bagian gajian gua apa sebulan 3 juta misalkan, kemudian tambah hak pakai auto dinas. Contoh, berarti siang malam dipakai tidak masalah. Ya, siang malam dipakai tidak masalah karena kendaraan dinas itu dianggap bagian dari gaji. Nah, tapi kalau itu tuh perlu lihat ke aturannya ya, repot dia tuh paniang lah, ambo paniang sebab anda tahu aturan, ada orang punya aturan enggak? Cek nanti ya secara undang-undangnya boleh enggak? Secara undang-undang apakah memang mobil dinas itu hanya boleh dipakai untuk kegiatan dinas atau juga boleh untuk kegiatan pribadi? Mungkin ya, contoh.
Itu, aduh kawan aku tuh membuat paper tentang hukum memakai kendaraan dinas untuk kegiatan pribadi itu tahun 2011. Nanti aku tanya ke balik ya. Berarti kalau membaca undang-undangnya itu. Ya, jalan-jalan ke Taman Safari, platnya BA. Jalan-jalan ke Harau, plat merahnya BK, enak. Kan yang mau itu. Terlalu jauh ya, terlalu jauh. Tapi untuk kini wallahu a'lam, ambo pelajari dulu ya. Catat dulu jadi PR. Kelupur. Batasan aturan penggunaan kendaraan dinas ya. Abu, kalau ingin aman lagi auto cik enak pejabat ke cik aman. Piko di auto ko masih hati namo negara punya enak. Ya. Iyo. Iyo juga tuh bu. Kok masuk penjara dulu cik begitu lah. Aduh anak pejabat jogging dikawal dek patwal, mobil patwal, apa hukumnya tuh enak. Tapi nanti untuk auto plat merah ambo cari dulu ya, ambo cari aturan-aturannya, batasan penggunaan itu seperti apa. Nah yang kini kok bahas pinjam awak sama awak dulu, negara aku pening awak. Yang ketiga, syarat yang boleh, barang yang boleh untuk dipinjamkan, manfaat barang tadi mubah. Kalau ada barang itu bermanfaat tapi manfaatnya itu haram, maka haram juga dipinjamkan. Pinjam pipa ganjo ya, pipa untuk membakar ganjo, tidak mulia, haram. Apalagi contoh barang yang diharamkan, alat-alat musik yang diharamkan. Kita sebelumnya dalam bab jual beli sudah sampaikan bahwa hukum musik itu karena dia urusan dunia aslinya mubah. Tapi ada 3 jenis alat musik yang diharamkan karena dia menjadi syiar peminum tua di masa Nabi. Syiar peminum tua. Apa itu? Ma'azif, mazamir, dan dabuka ya. Seruling yang ditiup sampai modeko tuci. Kemudian yang diharamkan juga ma'azif, kecapi, dan semua alat-alat musik yang memakai senar. Yang ketiga, gandang yang bentuknya mengerucut ke bawah. Itu kalau standar turas. Tapi kalau ulama-ulama kontemporer banyak mengharamkan musik itu bukan dari alatnya, tapi dari genrenya, jenis musik apa yang dimainkan. Karena zaman sekarang semua alat musik itu udah hilang. Kini nilai namanya synthesizer. Alatnya pakai keyboard saja, semua alat musik bisa dimainkan dengan keyboard tadi. Dia tidak bersenar, tidak dulu kulit gandangnya tidak ada, tidak pula ditiup, tapi dia mampu menghasilkan suara. Makanya ulama kontemporer banyak menjadikan standar halal haram musik itu bukan dari alatnya lagi, tapi dari apa, jenis musik yang dimainkan. Nah, kemudian apalagi yang diharamkan, yang tidak boleh juga, permainan untung-untungan. Main untung-untungan tanpa skill tidak boleh. Apa contohnya tuh? Contohnya bermain dadu. Bermain dadu tidak boleh. Kalau bapak ibu main ular tangga kalah, siapa yang disalahkan? Takdir kan? Ayo dadunya nama salahkan. Tapi kalau kalah main bola, siapa yang disalahkan? Awak, ya kan awak yang salah. Kemampuan awak kurang. Tapi kalau main ular tangga apa awak? Kemampuan melempar dadu, tekniknya enggak ada.
Itu kan murni untung-untungan. Jadi permainan ini ternyata tidak semuanya juga boleh ya Bapak Ibu ya. Ada permainan yang mubah, ya permainan mubah. Ada permainan yang haram. Contoh permainan mubah tapi makruh ya. Permainan ini walaupun mubah tapi makruh. Contohnya catur. Main catur asahuta mungkin bisa jadi. Logikanya anak-anak ketek rajin main catur lah gadangnya bisa buat pesawat enak. Oh ketek main catur sampai mati catur juga. Ya naik lombanya. Nanti kita juga akan bahas bab perlombaan ya Bapak Ibu ya. Lomba apa yang boleh, lomba apa yang tidak boleh. Kalau di masa Nabi itu kan perlombaan yang diperbolehkan itu perlombaan yang berkaitan dengan persiapan jihad. Lomba itu memang akan dipakai untuk jihad. Lomba memanah, lomba lari, lomba berkuda seperti itu ya. Nah, kalau gini wallahu a'lam lomba makan hotdog kalau gini ya. Lomba makan kerupuk. Tiba bulan do juga kau lanjut kerupuk aja. Kalau di masa Nabi lomba lempar lempar olimpik itu sebenarnya kemampuan parang, lompat tinggi, melempar lembing, lempar tolak peluru enak dulu ya dulu. Ini wallahu a'lam. Nah catur itu walaupun ibu kecil ikut untuk melatih otak, sabananya main PS pun juga itu melatih refleks. Main PS itu juga melatih refleks, itu melatih motorik. Kita bisa ambil sisi positifnya di situ, ya. Tapi tetap kita sampaikan, bermain-main seperti ini yang tidak ada kaitannya dengan jihad boleh, tapi makruh. Kalau ingin bermain yang lebih halal, mangga basile. Kalau di Kemang Batu Mandi itu bagalui, bagalui Batu Mandi, enak bagalui basile. Apalagi kalau ingin bermain yang yang sunnah, yang bermanfaat, permainan yang dapat digunakan dalam jihad. Tapi kalau main-main tadi, main HP, main catur seperti itu hukumnya makruh. Kalau permainan HP-nya itu ada unsur judi, haram. Kalau permainan HP ternyata ada padusi yang bajunya tidak selesai, haram. Ya, hati-hati kan. Tadi potong-potong dah dia orang kok. Oh, ceramah Ustaz Habib main HP boleh ya. Dia sedang main ML enak. Kecil dah mak dia main HP jadi kecil Ustaz hukumnya mubahnya tapi makruh. Iya. Dalam kondisi normal, netral seperti catur. Tapi kalau misalkan bermain itu main yang di dalamnya ada unsur-unsur yang diharamkan yang lain seperti judi atau aurat ya, maka hal-hal seperti itu juga tidak boleh. Biko ibu ilelo jadi bela-bela main catur itu nak main catur itu kan cilua. Apa konsep main catur Pak? Pertama yang putih maju dulu ya Pak. Iya ibu dia main catur. Main catur kan bidaknya ada yang hitam, ada yang putih. Kalau main siapa nan dulu maju? Nan putih. Aku rasis ke? Nan putih dulu, nan hitam kemudian kan jahit. Nan kedua masalahnya yang kecil dikorbankan untuk untuk melindungi orang kadang aku nagari awak kok banyak main catur tuh. Jadi mengorbankan rakyat kecil saja untuk kadang-kadang. Walaupun ada ujuk positifnya, pion kok kalau sampai tamat sekolah ke ujungnya bisa jadi jadi pejabat ya nak iya itu biko lah kaji ya nak. Makruh, tidak haram. Dalam mazhab lain ada yang mengharamkan permainan catur ada. Kenapa makruh? Dia mubah. Urusan dunia ini hukum asalnya mubah. Makruh itu karena ada perkara lain yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Ada hal-hal lain yang lebih baik yang bisa dilakukan. Contoh, kalau dulu ketika saya kecil-kecil orang main PS ini banyak mainan apa? Main bola.
main bola. Dulu rental PS ketika banyak kan main bola, orang banyak aja main bola. Satu babak, bukan cuma satu babak, dua babak ya. Satu set main itu sekitar 10 menit, 15 menit. Nah, coba dipikir-pikir. 15 menit kalau dipakai untuk membaca Quran lah barah halaman tuh. Nah, jadi yang dipikir apa, ada kegiatan lain yang lebih baik yang bisa dilakukan. Tapi bukan berarti haram, bukan berarti haram. Ambo pribadi ke anak ambo izinkan main HP. Enggak main HP. Main HP yo, tapi wak pilihkan game yang aman. Yang ndak ada produksi, ndak berbajunya tuh. Ya, produksi baju terbuka seperti itu. Itu lo penarik game-game modern. Ya, ambo downloadkan misalkan game untuk anak tuh Mario tuh. Super Mario Bros yang lama. Ya, itu anak cuma boleh main 3 kali mati cuma di hari Senin. Kenapa? Supaya anak tidak terlalu gaptek juga. Beda game lama dengan game kini Bapak Ibu. Permainan lama dengan permainan modern, salah satu bedanya permainan zaman kini tidak bisa di-post. Kok penyakit kadang. Kalau dahulu anak-anak main PS misalkan, dipanggil di amaknya, "Manganak kok?" Pos. Tagak, "Iya mak." Kalau zaman gini, "Santai mak, aku tidak bisa di-post." Wah, mabar kok aja kawan-kawan kok. Nah, kalah gitu. Itu penyakit itu tuh. Ya, jangan disama-samakan permainan kini dengan permainan dulu juga. Ada sisi positif, betul ada sisi positif, tapi bukan permainan zaman kini yang tidak bisa di-post. Buanti benar, anak murid tidak ada cerita. Ya, jangan main-main. Risiko bacanya pause itu post. Ya, awak waktu ketik pause aja. Pause. Ya, di istirahat, manas. Bisa manas kalau main sesuatu, main kini tidak bisa manas. Nah, jadi manfaat barang yang boleh dipinjamkan itu mesti manfaat yang mubah, tidak boleh manfaat yang haram. Ya, tidak boleh manfaat yang haram. Kita juga bisa melihat tujuan barang ini dipinjam, walaupun barang ini sebenarnya manfaatnya mubah. Misalkan tujuannya apa? Pinjam drum, pinjam bejana. Untuk apa pinjam bejana? Untuk membuat tua, membuat khamar, tidak boleh. Pinjam pisau untuk apa? Untuk menyembelih babi. Ya, untuk menyembelih babi untuk dimakan, tidak boleh. Pinjam ladiang untuk kami ke tawuran jual anak SMA situ. Ya, tidak boleh, haram. Ya, walaupun memiliki parang, memiliki golok itu mubah. Dan ini juga penting ya, masalah pergolokan ya, masalah perladiangan. Kalau bapak-bapak terutama punya senjata di rumah, apapun itu, boleh golok, boleh tongkat, boleh kerambit. Dan ketika kita membeli atau menyimpan senjata itu, kita niatkan, pasang niat saja dulu. Niat, andai saya hidup nanti di masa Imam Mahdi, kok kiamat lah. Andai kita hidup di masa Imam Mahdi, maka senjata ini saya niatkan untuk dipakai berjuang, berperang dengan Imam Mahdi, maka dapat pahala jihad. Dapat pahala. Misalkan mati ya Wak, kiranya Imam Mahdi belum turun leh, tetap dapat pahala jihad. Ini zaman kini enggak. Anak-anak ini beli senjata, balinya celurit dadang tuh. Ibu celik video anak-anak tawuran di Padang. Ya bali celurit panjang untuk celurit panjang tuh. Malah pihak kawan, tidak boleh, haram. Menjualnya haram juga. Menjualnya haram, memakainya haram, meminjamkannya juga haram. Ya Allah, banyak penyakit teman ini. Maka itu tidak boleh meminjamkan barang-barang seandainya manfaatnya manfaat yang haram. Nah, selanjutnya, syarat selanjutnya, barang itu tidak berkurang kalau dimanfaatkan. Barang itu tidak berkurang kalau dimanfaatkan. Tidak boleh pinjam lilin.
Bu, tidak boleh pinjam lilin. Kalau pinjam lilin, Mbak, tidak pinjam dong. Minta jali-jali itu Bang, pinjam atau minta? Ya. Kalau minta sampaikan minta, kalau pinjam sampaikan pinjam. Sabun itu tidak bisa dipinjam. Sabun itu minta. Ya, tapi kalau kurangnya itu normal dikit-dikit saja seperti pena, boleh. Yang pena, bara lo kabi dapat pena, nak pena pilot tuh mah sampai bulan baru kabi. Ya, banyak catat baru kabi. Orang pinjam sebentar tidak masalah. Kalau kurang-kurang sedikit tidak masalah. Pinjam mobil pasti ada penipisan ban, pasti ada penipisan ban. Tapi kan itu sedikit, maka tidak masalah. Ya, dikira-kira pula. Jadi barang itu jangan sampai habis kalau dia dimanfaatkan. Nah, selanjutnya dalam akad pinjam meminjam itu selain kita perhatikan barangnya, apa lagi? Yang pertama, barang yang dipinjam itu hanya boleh dimanfaatkan sesuai dengan izin pemilik. Barang itu hanya boleh dimanfaatkan sesuai dengan izin pemilik. Kita pinjam rumah untuk apa? Untuk ditinggali. Ternyata rumah ini kita pakai untuk tempat jualan contoh. Ya, tempat usaha misalnya, tidak boleh. Namanya kita meminjam, kan manggalehku halalnya Ustaz. Nah, boleh pinjam rumah walaupun halal. Karena standar halal itu hutang kita kepada Allah. Sekarang ketika kita memakai rumah milik orang lain, maka kita juga berhutang kepada pemilik rumah. Hutang kita kepada pemilik rumah apa? Memakai barang yang kita pinjam sesuai dengan akad pinjamnya tadi. Pinjam terompa cek yo, sama pay dulu sebentar. Kiranya pakainya terompa wak, pay belanja dulu ke mukur. Itu namanya apa tuh? Itu namanya ghasab. Memakai barang tidak sesuai izin, memakai barang orang lain tidak sesuai izin, maka namanya adalah ghasab. Ghasab dalam bahasa Arab. Ini jangan dibiasakan. Bapak Ibu juga jangan dibiasakan memakai barang orang lain tanpa izin, mengambil barang orang lain tanpa izin. Kalau kamu lah kanyang, lah pasai batu. Dulu duit di pesantren itu terompa orang, sampah orang. Iya. Kerja ibu ya. Tapi yang mau di sekolah kan. Itu nak mau ada tuh. Ada orang kawan nama tuh. Hanya awakku di pesantrenku bang harus badut sana ya bang ya. Iyo cik. Kalau sampah awak tuh bagi-bagi bang ya. Oh iya cik. Boleh makanlah. Tapi pajak aku nak pernah bawa sampah itu salah. Bukan pilih, memang tak pernah bawa sampah. Ya. Ambo di sekolah atau ambo kecil anak-anak. Ndak boleh minta sampah kawan macam. Boleh kalian. Ndak boleh minta sampah kawan. Kalau diagih baal Ustaz. Kalau orang Minang ke baal musuh pantang dicari. Kalau tibo pantang dielaan. Kalau rasaki bantu itu pantang diminta-minta. Kalau tibo babasuh dulu. Ada terima. Kawan, kau baru dapat sampah dari kampung kau ambo ayam dendeng. Makanlah. Ndak boleh terima dong. Harus sebagainya ya sampah tu ayam. Ambil makanlah. Sibuk lah. Capek lah, dia lah. Baru Apollo kok. Langsung. Itu orang Minang sama orang Minang tu. Orang Minang kok pantang meminta. Itu ajaran orang-orang gaib dulu ya. Kalau datang orang bertamu ke rumah awak, tak boleh tampaan bansai awak tu.
Yuk, yuk. Harus terletak air, itu contoh. Harus terletak air walaupun di rumah tak ada dulu suruh anak bayi kopi serta terlampau. Utang ke dulu, utang awak. Orang gaya sesuatu. Ya, termasuk itu. Kalau orang kini tidak tahu ambo dek pendengar banyak anak-anak di asrama cerita mode itu. Jadi pas baru-baru itu bertanya, si anak apa minta? Aku Ustaz. Sampo minta kawan, sabun cuci minta kawan. Di asrama itu kalau ingin minum susu 4 sehat 5 sempurna tidak payah. Galih pinjam kawan, sendok pinjam ke Iko, susu minta ke Iko, gula minta ke Iko, ayam minta ke pejabat. Alah, tidak bermodal. Makanya itu tidak orang Minang itu. Tidak orang Minang itu. Batu orang Minang, sabana Minang itu pantang meminta. Kalau dia baca tuh. Jangankan kamu minta, sedangkan dia saja awak babasuh. Tapi memang meminta atau Bapak Ibu meminta, meminjam itu kiranya mental ya. Ada anak kenan memang kawan-kawanku mengadu, Ustaz awak baru balik kue, baru berbunyi plastik lah tibunya Ustaz. Balik itu. Apanya kiranya karajo ditambang nikel. Ada orang bangsa itu. Berarti kalau lah serupa itu bukan karena hendak mampu ku anak ku minta-minta, dek karena apa? Mental peminta itu perlu dipelokkan. Tapi wak harus berbagi ya. Wak berbagi ke orang pun berbagi ke wak. Kalau orang pilih jangan berkawan. Kau pasal Ali bin Abi Thalib, ayo pasal Ali bin Abi Thalib. 4 jenis orang jangan berkawan jenyo. Ya, salah. Orang pendiam, lihat dia kawan orang pendiam. Ya, termasuk cikgu orang pilih. Makanya Nabi pun nak mau berkawan orang pilih. Siapa yang mampu berkorban tapi tidak berkorban, berdosa tidak Pak? Tidak. Sebab korban hukumnya sunat. Orang mampu berkorban, tidak berkorban dia, memang tidak berdosa, tapi jangan dakik-dakik juga kami kan itu cik Nabi. Tapi jangan, berarti Nabi tidak mau berkawan orang nan pilih, sedangkan orang pilih saja nak mau Nabi berkawan pilih orang peminta. Orang pilih itu orang tidak mau lagi ya, tapi nya tidak peminta loh. Ya, kalau nanti mereka baragi tidak mau meminta. Aja. Mudarat kau. Nah, jadi hukum Ariyah yang pertama kita hanya boleh memakai barang sesuai dengan izin orang yang meminjamkan. Nah, jangan dianggap sepele memakai barang orang lain, walaupun memakai terompa untuk pergi berwudu. Izin. Kalau tidak izin bagaimana? Anda usah pakai sandal. Atau masjid menyediakan sandal untuk berwudu. Contoh lain apa? Kita pinjam tanah orang lain untuk menanam tanaman berakar serabut, tanam cabai, tanam bawang, silakan. Kiranya ditanamnya jati. Ya, pinjam tanah ya, berdalamu 6 bulan kemanga nanam lado. Kiranya ditanamnya apa? Jati, tidak boleh. Haram, gosok. Kenapa bedanya? Kan sama-sama tanaman, oh beda. Lado dicabui, tanah aman. Kalau jati, uripnya tinggal. Ya, orang menganggap sama saja tanaman. Nah, tanaman itu berbeda-beda. Maka di sini hati-hati betul ya. Termasuk kalau kita menyewa rumah boleh ditanam halaman rumah yang kita sewa, silahkan. Kalau tanaman itu tidak merusak tanah. Nah, contohnya tanaman-tanaman kecil, tanaman-tanaman muda, silahkan. Kalau tanaman yang merusak tanah, tidak boleh. Selanjutnya, status barang yang kita pinjam itu apa? Dalam bahasa Arab namanya yadu doman. Yadu doman itu apa? Kalau barang yang kita pinjam rusak, walaupun rusaknya itu bukan karena kelalaian kita, maka kita ganti. Beda. Contoh. Saya punya 2 rumah. Satu rumah saya sewakan, satu rumah saya pinjamkan.
Satu rumah saya sewakan, satu rumah saya pinjamkan. Datang angin kencang, dua rumah ini sama-sama tangga tuknya. Rumah ini dua-duanya atapnya sama-sama copot. Orang yang menyewa rumah nuntut ke saya, Pak, rumah yang saya sewa ini atapnya copot, tolong perbaiki. Oke, kewajiban saya. Tapi kalau orang yang minjam, dia yang harus nutup. Nah, itu meminjam kok. Ya, meminjam beda dengan menyewa. Ini kalau kerusakannya, walaupun kerusakannya itu bukan karena kelalaian ya, walaupun kerusakannya itu bukan karena kelalaian. Kita menyewa mobil, mobilnya sudah dikunci, sudah disimpan baik-baik, dicuri orang. Ganti kita? Enggak. Kau menyewa apa, Pak? Ustaz, kan enggak mau itu praktek, terserah praktek seperti apa, aturan fikihnya seperti itu. Ya, barang kalau kita sewa, hilang barang itu, dan hilangnya bukan karena kelalaian kita sudah kunci, kita sudah jaga baik-baik, hilang barang itu, maka kita tidak mengganti, itu kalau sewa. Tapi kalau barang itu barang pinjam, kita pinjam mobil, hilang, ganti. Ya. Jadi meminjam itu Pak, minjam itu beresiko. Lebih rancak SEO daripada pinjam. Selanjutnya, akad ariyah atau akad pinjam-pinjam ini sifatnya jaizah. Jaizah itu apa? Boleh dibatalkan kapan saja. Kau kan meminjam, ada menyewa, ada orang minjam rumah, ada orang sewa rumah. Orang ini menyewa rumah 1 tahun, berarti saya misalkan sebagai pemilik rumah tidak boleh mengusir orang ini selama 1 tahun, tidak boleh, haram. Orang ini menyewa mobil saya, berapa lama dia sewa mobil? 2 hari, berarti saya tidak boleh menarik mobil tadi selama 2 hari. Orang ini menyewa tanah saya selama 6 bulan, mungkin dia mau nanam cabai, wallahualam. Pokoknya dia sewa selama 6 bulan, berarti saya tidak boleh menarik tanah itu selama 6 bulan. Tapi kalau pinjam bisa. Ya, numpang ambo tinggal di rumah Ustaz nan di Pondok Indah ya Ustaz. Kok lagi nak? Ya. Pondok Indah itu nan mahal, ya. Di Pik, Pik Pantai Indah Kapuk. Ya, numpang ambo tinggal di apartemen mewah Ustaz Agung Sedayo Group nan cicilannya 2 miliar sebulan tuh ya Ustaz. Kalau ada, ya boleh berapa lama kau tinggal? Sebulan. Judulnya mana tuh? Menyewa atau meminjam? Minjam. Sebabnya numpang saja. Tadi dia mau numpang berapa lama? 1 bulan. 2 hari setelah dia numpang, agak cabut angkek barang aku sadanya. Tak leh. Boleh tak? Boleh. Itu pinjam. Pinjam Honda sehari ya, jadi. Pinjam Honda sehari, jadi. Tengah hari siap, tekan lalu dia, wak para dulu Honda. Wak telepon, antar Honda ke rumah gini aja. Wajib diantarkan. Itu namanya akad pinjam. Tapi kalau akad sewa, tidak ada itu. Pinjam mobil 24 jam. Berapa biaya? Misalkan sehari 300.000, ya sudah. Berarti selama 24 jam orang ini berhak memakai mobil kita. Tidak boleh kita tarik sebelum akad itu selesai, kecuali sama-sama rela. Kecuali sama-sama rela. Nah, berarti mesti ada nanti kompensasinya tentu saja. Enak, karena barang ini baru setengah bulan, tapi ibu sudah menarik rumah ini. Ya, rumah ini saya sewanya sebulan, ini baru setengah bulan sudah ibu tarik. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Berarti biaya separuhnya mesti dikembalikan. Itu contoh. Tapi kalau pinjam, orang yang meminjam itu tidak punya kekuatan.
Tidak ada kekuatannya, karena dia memang memakai barang milik orang lain tanpa ada kompensasi, tanpa ada sewanya. Nah, termasuk lah kecuali ado jauh. Ini yang terjadi banyak dalam pinjam tanah untuk bercocok tanam. Pinjam tanah untuk bercocok tanam. Walaupun kebanyakan orang akan memakai akad sewa ya, akadnya sewa tanah untuk cocok tanam. Tapi misalkan ada orang yang meminjam tanah untuk bercocok tanam. Pak, tanah di belakang rumah Pak kosong ya? Ya kosong. Boleh hamba pakai? Boleh. Kamu nanam jagung. Jagung ke berapa lama panennya Bapak Ibu? 3 sampai 3 bulan. Enggak 3 bulannya. Pinjam ambo tanah ayo. Jadi kecewa. Untuk apa? Nanam jagung. Nah, kemudian orang ini berkata kepada kita, Pak, ambo memang namanya meminjamnya. Tapi Bapak harus berjanji ke ambo, harus memenuhi apa tuh? Jangan Bapak tarik tanah ini sebelum panen. Dibuat syarat seperti itu. Nah, maka dalam kondisi seperti itu kita sebagai pemilik tanah tidak boleh ngambil itu tanah sebelum orang ini panen. Kenapa? Karena tadi kita sudah bilang apa? Jadi al-muslimuna ala uqudihim. Ya, al-muslimuna ala uqudihim, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu komitmen terhadap syarat yang dia buat. Tapi kalau tidak dibuat syarat seperti itu boleh. 2 bulan jagungnya baru berbunga, belum berbuah jagungnya. Kemudian pemilik tanah bilang, "Ambo kamu pakai tanah itu." Pak, ambo jagung ambo barokah barokah berbunga, barokah berbuah berupa belum panen. Aku cek pemilik tanah, yang lah jagung itu ke tanah lain. Itu kalau tidak disyaratkan ya. Maka sebaiknya Pak, ambo nak mengajarkan jamaah untuk menjadi orang-orang tidak punya hati, bukan. Tapi kalau tipak dewa, kalau kita yang jadi konsumen, ancak baik-baik di awal. Ya, dibuat syarat sedemikian rupa di awal sehingga hak-hak kita tidak dilindas, sehingga hak-hak kita tidak hilang. Itu namanya apa tuh? I'arah. Tadi ada kawan ambo Ustaz Abdul Latif itu nitip pertanyaannya. Nah, kata beliau hukum meminjamkan barang yang dipinjam. Nah, itulah kita jawab tadi ya, berarti ya tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjam karena ayatnya ayat dhaman. Tapi kalau barang yang disewa silakan. Ini barang kita sewa, kita pinjamkan pada orang lain, silakan. APR nanti insya Allah mudah-mudahan cuma besok kita jawab tentang auto plat merah. Ada ya? Udah auto plat merah. Nah, semua. Lailita. Pernah pinjam? Saya lah. Nah, nanti kita bahas ya. Ambo, iya masalah auto plat merah termasuk rumah dinas. Rumah dinas tuh termasuk rumah dinas. Boleh nggak pejabat tuh baralik di rumah dinas? Ayo baralik tuh tidak untuk dinas, bah. Boleh anaknya baralik di rumah dinas? Anaknya baru naik contoh. Itu contoh. Jadi masalah penggunaan auto plat merah termasuk rumah dinas, mau nyombo para luan mau nyombo tadi itu. Iya, kalau nyebar balik sunat, rasul-rasul tidak boleh. Tapi kalau open house hari raya, bagi amplop, aku tidak cocok lah Ustaz. Ya, itu makanya nanti mau pelajari hukumnya ya, aturan-aturan memakai fasilitas negara bagi pejabat. Itulah barangkali Bapak Ibu kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang syarikat PT.
membuat badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang. Bagaimana hukumnya? Itu kaji kita hari Jumat depan. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.